Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah, khususnya TKB. Hari ini kita jumpa lagi, kita akan melanjutkan kegiatan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar semua yang kita lakukan nanti selalu dalam lindungannya dan selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Kita diam sebentar, siapkan diri kita, katopkan tangan kita di depan dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang tema. Kalau kemarin kita mengambil tema tentang tanaman buah dan tanaman sayuran, maka untuk minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, temanya adalah tanaman hias dan tanaman obat. Tentu anak-anak sudah banyak yang mengetahui tentang tanaman hias, ya. Siapa yang di rumah mempunyai tanaman hias? Iya, pasti semua mempunyai tanaman hias, ya. Bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, itu semuanya juga merupakan tanaman hias. Nah, sekarang apa gunanya bunga? Anak-anak tahu? Ya, jadi gunanya bunga itu untuk menghias ruangan, kemudian juga untuk hadiah ulang tahun, ya itu. Jadi banyak sekali sebenarnya gunanya bunga. Nah anak-anak, di samping tanaman hias ada juga tanaman obat. Apa saja macamnya tanaman obat itu? Nah, di sini Ibu Guru sudah siapkan. Kalau yang seperti ini bentuknya, kemudian warnanya juga putih, ini disebut tanaman obat jahe. Semua tanaman obat itu disebut umbi yang ada di dalam tanah. Tidak seperti buah
Kalau buah itu ada di atas, tapi ini kalau kita akan mengambil, misalnya ini namanya jahe. Nah, kita tidak di atas pohon, tapi kita harus mencari, mengambil ada di dalam tanah ya. Nah, ini namanya dari tanaman obat jahe. Nah, ini adalah kunyit yang ini. Nah, kunyit ini kalau di kupas warnanya kuning. Lalu yang kecil-kecil ini namanya kencur. Ya, namanya kencur. Kemudian tanaman obat juga ada yang berupa daun. Ya, seperti ini daun salam. Kemudian ini juga di samping tanaman obat, ini juga merupakan tanaman hias, namanya lidah buaya. Ya, lidah buaya banyak sekali ditanam dan mudah. Ya, lalu ini adalah serai. Serai ini juga merupakan tanaman obat. Serai ini di samping untuk memasak, ya, penyedap masakan, ini juga bisa dibuat untuk obat. Ya, kalau serai dicampur jahe, ya, kemudian direbus, maka bisa menghilangkan rasa tidak enak badan atau masuk angin. Nah, itu sering minum serai dan jahe yang direbus, tentu saja diberi gula merah. Nah, sekarang gunanya kencur ini untuk apa? Kecil-kecil. Nah, ini banyak sekali manfaatnya, juga untuk obat. Ya, jika anak-anak misalnya terbentur kepalanya, lalu ada pembengkakan di sini, bisa dibalur, dikompres dengan kencur yang dicampur dengan beras, lalu di blender atau ditumbuk. Nah, setelah itu dikompreskan pada yang sakit nih. Kemudian ini kunyit, apa gunanya? Nah, kunyit ini gunanya juga untuk mengobati luka, bisa. Kemudian ini untuk sakit sariawan, bisa. Kalau anak-anak sakit sariawan, ini bisa direbus dengan asam jawa, kemudian diberi gula merah, lalu bisa diminum. Ya, nanti akan segera sembuh. Kemudian salam juga di samping untuk masak, jika direbus, ini juga digunakan untuk mengobati sakit. Ya, sakit apa? Nah, bisa mengobati sakit rematik. Nah, bisa merebus dan diminum airnya. Kemudian lidah buaya. Lidah buaya ini juga di samping untuk obat, bisa digunakan untuk kecantikan. Nah, ini bisa dibuat minuman. Kemudian bisa untuk obat panas dalam. Nah, itu dengan menggunakan lidah buaya.
atau mungkin anak-anak kena apa itu, knalpot, nah, kakinya, atau mungkin kena api, maka bisa dikompres dengan lidah buaya ini sehingga akan cepat sembuh. Jadi cara menanam tanaman obat itu sama dengan menanam biji. Kalau biji yang misalnya biji sawi yang ditanam tetap biji sawinya. Kalau jahe yang ditanam ini jahenya. Jahe ini nah, kita potong lalu kita masukkan ke dalam tanah, kita tanam seperti menanam tanaman yang lain ya. Kemudian jangan lupa selalu disiram dan akhirnya nanti akan tumbuh ya, keluar apanya, bakal tanaman ya, mereka akan bertunas. Nah seperti ini, sudah ada tunasnya kecil. Baik, ini salah satu adalah tanaman jahe. Sekali lagi kita sebutkan, ini apa tadi? Ini adalah serai. Ini apa tadi? Ini adalah jahe. Daun salam, lidah buaya, kunyit, kencur. Nah, nanti anak-anak bisa minta kepada mama ditunjukkan yang mana mah yang namanya kencur, yang mana yang namanya kunyit, yang mana yang namanya serai, nah dan lain sebagainya. Oke, jadi itulah kita akan melakukan kegiatan dengan tema tentang apa tadi? Iya, tentang tanaman, obat-obatan, dan apa? Ya, tanaman hias. Oke, pesan ibu guru, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu jaga jarak. Dadah. Selamat pagi anak-anakku. Nah, sekarang ibu guru akan menjelaskan tentang kegiatan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 1 Maret tahun 2021. Kegiatan hari Senin yang pertama adalah membuat tanaman hias. Bagaimana caranya? Nah, kita akan simak bersama-sama. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Ya, caranya nanti ibu guru kirimkan atau sertakan di dalam kegiatan LK, yaitu pola yang sudah dibuat. Nah, tugas anak-anak menggunting ya, menggunting pola yang sudah digaris ibu guru. Nanti anak-anak gunting sesuai dengan batasnya. Nah, seperti ini. Semua, kemudian kalau udah semua, bawahnya juga. Nih, kita lurus, tidak boleh belok-belok.
karena ini polanya lurus, jadi harus menurut garis. Ya, kalau sudah, pola yang kecil juga begitu. Oke. Nah, semua sudah terpotong atau sudah digunting. Kalau sudah digunting, lalu seperti ini sudah digunting, sama seperti yang tadi kita lakukan. Nah, kemudian ini ya. Nah, kita gulung. Ini kita gulung, lalu kita berikan lem. Ya, kita berikan lem. Kita berikan lem, kita gulung sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kita berikan lem lagi. Kalau belum, lengket. Nah, kalau sudah ini kita buka ya, kita lengkungkan dengan menggunakan pensil atau spidol boleh. Nah, kita buka satu-satu. Kita bentuk melengkung. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian ini juga kita lipat ke atas yang sudah digunting bawahnya. Ini adalah tempat supaya tanaman ini bisa berdiri. Ya, kalau sudah, kita berikan lem satu-satu pelan, yang sabar, tidak usah terlalu banyak lemnya. Nah, kalau sudah, kita tempelkan. Kemudian ambil lagi. Kita beri lem, kemudian gini kita gulung. Lalu setelah digulung, bawahnya kita lipat ke atas. Nah, kemudian jangan lupa ini dibentuk dulu. Ya, satu-satu. Oke, kemudian seperti yang sudah kita berikan lem, lalu kita tempel.
Nah, ya, sehingga bentuknya akan seperti ini. Baik, itu adalah kegiatan hari Senin yang pertama. Nah, sekarang kegiatan hari Senin yang kedua. Anak-anak, sekarang kita masuk pada kegiatan yang kedua. Ya, kegiatan yang kedua adalah hitunglah berapakah jumlahku setelah aku jatuh ke tanah, lalu warnailah. Nah, anak-anak, ini adalah konsep pengurangan, ya. Nah, caranya di sini ada sebuah tanaman hias, nah, yang mempunyai daun. Kita hitung daunnya semuanya, yang jatuh maupun yang masih ada di ranting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu di sini diberi angka 10. Kemudian kalau konsep pengurangan itu berarti diberikan tanda, iya, pinter, tanda kurang. Nih. Lalu sekarang kita hitung yang jatuh ke tanah, daunnya ada berapa? Kita hitung 1, 2. Nah, lalu ditulis pada belakang angka 10. Nah, ini angka 2. Kemudian kita hitung hasilnya. Ya, berapa sisa yang masih ada di tangkai? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita berikan angka 8. Nah, kemudian contoh satu lagi, yaitu di bawahnya adalah ada pohon kelapa. Nah, kita lihat pohon kelapa ini daunnya berapa yang jatuh? Oh, ada 2. Namun sebelumnya kita akan menghitung seluruhnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 6 kita tulis di depan. Kemudian kita berikan tanda kurang karena ini adalah konsep pengurangan. Nah, setelah itu kita melihat daun yang jatuh ke tanah ada berapa tadi? Oh, kita hitung lagi. 1, 2. Ada 2. Nah, sekarang kita tulis di samping tanda kurang. Kemudian berikan tanda sama dengan. Lalu sekarang dihitung sisanya ada berapa yang masih di atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita tulis angka 4. Jelas anak-anak? Baik. Nah, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat.